A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Amma ba'du. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah kita hari ini bertambah lagi saudari kita, tapi bukan walaf gitu. Maksudnya Ibu Pinkan setelah 2 bulan hampir ndak kelihatan gitu kan, hampir ndak kelihatan. Kan biasa kalau permulaannya itu bertambah lagi saudari kita, oh ada yang mau syahadat ini, ada yang mau syahadat. Dan beliau ternyata selama 2 bulan ini tidak nampak, tetapi beliau sedang berusaha menambah keterampilan, yaitu dalam bidang menjahit. Ini untuk jadi catatan bersama bagi kita ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Islam itu mengajarkan kita untuk tidak boleh bermalas-malasan. Maka sebaik-baik muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anfa'uhum linnas. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik seorang muslim itu adalah yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Maka pertanyaannya, bagaimana cara kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain? Salah satu yaitu dengan memperbanyak keterampilan yang kita tahu. Atau kalau kata ustadz saya, kaya ilmu. Kaya ilmu, kaya jasa, kuat iman. Cara agar kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain, cara agar kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain, kuat iman, kaya ilmu, kaya jasa. Ketika kita punya skill yang banyak, keterampilan, contohnya menjahit, paling tidak kita itu bisa menambah pundi-pundi nafkah untuk diri kita dan keluarga. Buka toko jahit, menerima jahitan atau permak pakaian. Loh, sekarang ini orang mau perbaiki resleting saja itu sudah 10.000. Siapa yang mau kasih antum keluar jalan tiba-tiba dikasih uang 10.000? Di luar sana tidak ada yang mau kasih. Orang harus berpanas-panasan dulu biar bisa dapat 10.000. Yang di pasar bantu gerobak dulu, bantu angkat barangnya orang belanja, capek, tahan lapar, tahan panas, dapat 10.000. Tapi kalau cuma duduk-duduk aja diam, siapa mau kasih 10.000? Di luar sana tidak ada. Makanya penting muslim itu punya keterampilan. Penting muslim itu untuk tidak bermalas-malasan. Nah, salah satu tadi kita bilang, untuk bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dan disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu caranya dengan kuat iman, kaya ilmu, kaya jasa. Selain menjahit, kita bisa menambah keuntungan finansial ya untuk kita. Kita juga semakin terampil, semakin bisa ngajar untuk orang lain. Ada ibu-ibu tetangga kita misalnya, itu pengen sekali berkegiatan-kegiatan di luar, tapi dia tidak tahu mau mulai dari mana. Ajak ibu sini, saya ajar Ki menjahit. Betul tidak? Betul. Jadi amal jariah enggak? Tidak. Jadi amal jariah. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam Quran surah Al-Qasas ayat 77, itu beliau katakan, wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah
Apa yang engkau harapkan, apa yang engkau cita-citakan dari kehidupan akhirat. Kita semua pasti mau surga. Kita semua pasti mau dihindarkan dari siksa api neraka. Kita pasti mau dihindarkan dari siksa kubur. Kita berharap kehidupan yang abadi nanti, setelah kematian itu kita dapat yang baik dan enak. Betul? Itu semua yang kita jadi cita-cita. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, boleh kita di dunia nih cari bekal akhirat sebanyak-banyaknya, sholat, ibadah, puasa, sedekah, ke masjid, mengaji, boleh, tidak ada masalah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan carilah bekal, dan sebaik-baik bekal itu adalah bekal takwa. Takwa itu yang akan membuat kita senang di akhirat. Tapi apakah muslim itu hanya kerjaannya ibadah saja, di masjid saja, zikir terus saja, kerja nggak mau, cari nafkah nggak mau? Apakah begitu ajaran Islam? Tidak. Makanya sambungan ayat tadi itu 28, surat 28 ayat 77, itu setelah kata Allah cari akhirat, cari bekal akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupa bagian kamu di dunia, kewajiban-kewajiban kita di dunia. Yang laki-laki sebagai kepala keluarga mencari nafkah yang halal dan mendidik istri serta anak keturunannya. Yang perempuan menjadi perempuan yang amanah untuk menjaga harta suaminya dan juga rumah suaminya. Wala tansa, jangan kita lupa itu kewajiban-kewajiban kita di dunia untuk bekerja, mencari nafkah yang halal buat anak istri, jangan dilupa. Jangan dilupa. Kembali ke keterampilan menjahit tadi. Pertanyaan saya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sampai kapan ibu tahu mau bisa sama-sama dengan pasangannya ibu? Seberapa besar keyakinan ibu bakal bisa sehidup semati dengan pasangan? Siapa yang bisa menjamin ibu bisa sehidup semati? Tidak ada. Bisa jadi ibu meninggal duluan atau pasangan ibu meninggal duluan. Sekarang kita ambil skenario pasangan ibu meninggal duluan, terus ibu tidak punya keterampilan sama sekali. Apa yang ibu mau pakai buat mencari kehidupan setelahnya? Berharap harta warisan? Harta warisan mau sampai kapan? Masih untung kalau kebagian, kalau tidak dapat bagian. Berharap ditinggalkan warisan, ternyata ditinggalkan hutang. Kalau ibu-ibu tidak punya keterampilan, ditinggal mati sama suaminya, apa yang mau dipakai untuk menafkahi hidup? Apa yang mau dipakai untuk menafkahi anak-anak? Apa? Apa, Bu? Pasti kerja, harus dituntut untuk bisa kerja. Dan kerja tuh kita berharap dapat gaji tinggi, itu sesuai dengan keterampilan. Contoh di dapur aja ya, contoh di dapur, ya kan? Gaji chef yang memasak dengan gaji orang waiter, pelayan, itu beda. Lebih tinggi gajinya chef. Kenapa? Karena dia punya keterampilan masak. Gitu, Bu. Penting keterampilan itu dimiliki oleh setiap muslim, perempuan, laki-laki. Kita tidak tahu, contoh kalau ibu-ibu ya, kita tidak tahu mau sampai kapan kita sama pasangan kita. Dan kalau misalnya pasangan kita, suami ibu misal, meninggal duluan, terus kita tidak punya keterampilan, masak air saja gosong misal. Masak air nih, Bu, masak air gosong. Tidak usah masak nasi, masak air saja gosong. Contoh. Disuruh menjahit tidak bisa, memasak tidak bisa. Selama ini hanya berharap dari suami saja, suami saja. Terus tiba-tiba suaminya dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau dibuat?
Kerja kan, pasti kerja. Mau ndak mau pasti kerja. Anak-anak masih butuh uang sekolah. Gitu. Ada yang kuliah, ada yang SMA, ada yang SMP, ada yang SD. Mau ndak mau pasti kerja. Dan kita berharap dapat kerja yang halal. Dan kita juga berharap dapat kerja yang gajinya besar. Tapi tidak punya keterampilan. Mau apa? Bisanya jadi asisten rumah tangga. Bisanya jadi jual sayur masaknya orang gitu. Gajinya seberapa sih? Apakah cukup untuk membiayai anak-anak? Belum tentu. Tapi Pak Ustadz, kan Allah sudah menjamin rezeki kita dari semenjak umur 4 bulan di dalam kandungan ibu. Memang Allah sudah jamin, tapi itu perlu dijemput. Lihat burung, Bu, pagi-pagi. Kalau dia itu cuma tinggal di sarang, dapat makan enggak? Tidak. Dia pergi, burung aja pergi pagi-pagi itu cari makan. Tahu-taunya kita buang beras konganya beras depan rumah, ada burung ambil, dia jemput rezekinya, Bu. Betul tidak? Kita kan cuma bilang, niatnya buang aja gitu. Tahu-taunya itu rezeki bagi yang lain. Begitulah cara Allah mempertemukan kita dengan rezeki. Kita harus keluar cari. Tidak bisa cuma diam-diam aja berharap datang tuh rezeki. Tidak bisa. Dan salah satu cara kita untuk bisa dapat rezeki yang banyak dan halal, punya keterampilan. Untuk ibu-ibu penting. Untuk laki-laki, bapak-bapak lebih penting lagi punya keterampilan. Ya masa mau yang kerja istrinya, yang keluar banting tulang istrinya, suaminya di rumah saja bersih-bersih rumah, cuci piring, jaga anak. Antum nih tulang punggung atau tulang rusuk? Laki-laki. Gitu. Tulang punggung atau tulang rusuk? Kasih pasti. Laki-laki itu tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan karakter yang berbeda dari perempuan. Walaisad dzakaru kal untha. Allah sudah jelaskan dalam Al-Qur'an. Dan laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Tidak boleh disama-samakan. Maka tidak boleh ada laki-laki menyamakan dirinya dengan perempuan jadi bencong, tidak boleh. Karena sudah secara tabiat alamiah tidak sama. Tulangnya lebih besar, kekuatannya lebih banyak laki-laki dibanding perempuan. Kapasitas otaknya itu saya pernah dengar baca itu di media sosial, volume otak laki-laki itu lebih besar daripada volume otak perempuan. Allah ciptakan secara alami itu lebih besar. Bertanya kita, loh untuk apa ya laki-laki dikasih bekal sebanyak itu? Bahas warisan. Warisan laki-laki itu 2:1 warisan perempuan. Laki-laki dapat lebih banyak. Kenapa syariat ngatur begitu? Karena tanggung jawabnya laki-laki lebih besar. Dia harus nafkahi istrinya, dia harus nafkahi anak perempuannya, dia harus nafkahi ibunya kalau ayahnya sudah tidak ada, dia harus nafkahi saudari perempuannya kalau belum menikah, orang tuanya sudah tidak ada lagi. Betul? Banyak yang dia nafkahi. Makanya Allah kasih bekal lebih, kekuatan lebih, dari bentuk anatomi tubuh pun lebih kuat, tulang-tulang lebih besar, volume otak lebih besar untuk bisa menjadi bekal buat mencari nafkah yang halal. Tapi kalau zaman ini kebalik, perempuan yang keluar cari kerja, perempuan yang keluar banting tulang, yang cari usaha, terus laki-laki di rumah saja main HP, Dewa Zeus. Tahu Dewa Zeus, Bu? Tahu, ibu-ibu jangan ketawa-ketawa tidak tahu Dewa Zeus. Judi online. Yuk, ketawa aja tidak tahu apa yang dibilang. Dewa Zeus tuh sekarang kalau dibilang Dewa Zeus itu artinya berarti judi online. Itu nama program ya, nama slot itu. Tentang judi online itu namanya Dewa Zeus. Ya. Kalau macam kartu telepon, Telkomsel, Axis,
XL, semuanya kan pakai buat nelpon. Nah ini juga sama, semuanya buat judi online, tapi ada yang namanya Dewa Zeus, ada yang lain-lain, ada Hoki Dewa apa dan lain-lain gitu. Saya tahu, bukannya saya main ya, tidak. Soalnya kan biasa, kan biasa banyak sekali lewat di iklan-iklan gitu Google. Subhanallah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim ya Allah. Satu kali saya itu umur SD sekitar kelas 4 ketika saya pindah baru di Kayamanya di Poso. Saya itu pernah berpasang togel satu kali. Betul, pengaruh teman dibilang, kau pasang saja di situ 2.000, nanti bisa dapat 20.000. Begitu iming-iming begitu anak-anak SD. Pasang saja di situ 2.000, nanti kalau jatuh nomormu dapat 20.000. Wih, lumayan 20.000 waktu itu ibu. Bisa beli es krim, konelo, wih banyak enak begitu kan. Saya bilang, wih cuma modal sedikit ini. Saya mau pasang, astagfirullahaladzim. Ternyata tidak keluar juga nomor saya. Apa waktu itu ya, Sio gitu. Astagfirullahaladzim. Tapi di sana memang itu sampai yang setelah belajar baru ya Allah, ternyata saya dulu ini ikut judi. Padahal sudah dibilang sama Haji Roma, judi itu tidak boleh. Judi itu haram. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi kan tadi Ibu Pingkan gitu ya, panjang sekali pembahasan kita nih. Cuma karena Ibu Pingkan aja. Alhamdulillah beliau sudah pulang ke sini bawa keterampilan baru sama dengan Ibu Nuzul, cuma Ibu Nuzul belum ada ya. Insya Allah mungkin hari Sabtu sudah ada insya Allah. Oh kalau pagi beliau menjual. Alhamdulillah. Makin banyak skill, bisa masak, bisa menjahit, makin enak. Makin kita punya kesempatan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan rezeki di dunia. Rezeki itu nggak apa-apa dikit, yang penting berkah. Daripada banyak nggak berkah. Tidak tenang. Pernah dalam posisi ketika uang itu datang banyak, tapi tiba-tiba hilangnya juga cepat. So kemana semua uang kue? Atau dalam posisi gaji itu besar, datang dari segala arah. Oke, penghasilan, kita tidak bilang gaji ya. Penghasilan itu besar, datang dari segala arah. Tapi anggota keluarga sakit-sakit terus. Setiap hari harus keluarkan uang untuk bayar rumah sakitnya anak. Selesai anak, istri lagi. Selesai istri, anak nomor 2 lagi. Beberapa teman-teman saya sampaikan seperti itu. Dan mereka ketika hijrah memutuskan untuk berhenti dari penghasilan-penghasilan yang haram seperti riba contohnya. Mereka rasakan subhanallah keberkahannya. Anak, istri, tidak ada lagi pakai BPJS, tidak ada lagi masuk rumah sakit. Padahal kalau mau dibilang dulu, saya itu tinggal pesan rumah sakit dengan fasilitas yang diberikannya lewat HP, langsung dapat kelas yang paling tinggi. Ibu, saya mau pesan ruangan lagi untuk ini, untuk keluarga saya. Oh ya Pak, baik kami sediakan. Bayangkan itu, uang banyak tapi dikeluarkannya juga banyak, tidak kerasa bekasnya sama sekali. Ada-ada saja caranya Allah. Saya ingat almarhum Coach Steven itu pernah bilang seperti ini, rezeki itu milik Allah, harta kita ini milik Allah. Maka kalau misalnya barang itu punya Allah, Allah berhak dong pengen ngambil kembali. Betul tidak? Nah, tinggal kita pilih cara mengembalikannya seperti apa. Mau dikembalikan baik-baik atau mau ditarik paksa? Jelas ya? Jelas. Kalau dikembalikan baik-baik itu bisa kita pakai lewat sedekah, infak, zakat, bisa. Tapi kalau mau ditarik paksa, banyak caranya Allah. Mungkin tadi lewat anggota keluarga yang sakit. Akhirnya banyak selalu tiap bulan keluar biaya untuk sakit saja. Atau kebakaran.
atau kecurian atau kecelakaan. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Makanya saya ingat sekali tuh senior saya di kampus dulu. Kalau beliau dapat musibah kecolongan, langsung beliau bilang, astagfirullahaladzim, kayaknya kurang sedekah saya hari ini. Kalau iman sudah beda level, memang kita itu merasa, Masya Allah ya, orang-orang soleh tuh begitu. Kita kalau misalnya saya yang kecolongan, salahkan orang dulu. Memang ini pencuri, ini begini. Jadi kalau orang yang level imannya beda, sudah lebih tinggi daripada kita, pas giliran kena musibah langsung bilang, Masya Allah, kurang sedekah saya ini, makanya ini Allah tegur. Ajaib, saya bilang, ini nih yang harus jadikan teman nih kayak begini. Dan jadikan teman harus kayak yang orang-orang soleh seperti ini, supaya minimal kita ketularan solehnya. Jangan cari teman juga yang nambongo. Kita ketularan nambongonya, Bu. Allah Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan lanjut membahas buku, yaitu Jami'ul Ulum wal Hikam. Nama bukunya Jami' Ulum wal Hikam. Ini adalah buku hadis, dan alhamdulillah kemarin kita sudah bahas hadis pertama dari buku ini. Buku ini kan isinya ada kurang lebih 50 hadis ya, tentang segala yang dibutuhkan oleh setiap muslim dalam kehidupan di dunia dan di akhiratnya. Oke. Hadis pertama itu membahas tentang niat. Oke. Niat itu penting, bahwa niat itu setengah dari amalan kita. Kalau niatnya benar, yang lain-lainnya pasti akan benar. Kalau niatnya salah, yang lain akan salah. Baik, sekarang insya Allah di kesempatan kali ini kita akan masuk ke hadis yang kedua. Hadis yang kedua yaitu yang membahas tentang Islam, iman, dan juga ihsan. Islam, iman, dan juga ihsan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dari sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ibu masih kenal Umar bin Khattab? Masih kenal? Siapakah Umar? Siapakah Umar, Bu? Sahabat Nabi. Ya, sahabat Nabi. Kelebihan beliau apa? Pernah menjadi apa? Menjabat sebagai apa? Khalifah. Khalifah yang keberapa? Kedua setelah Nabi. Maksudnya ada orang sebelumnya? Tidak. Kedua setelah, maksudnya? Habis Nabi langsung Umar? Bukan. Habis Nabi Abu Bakar dulu. Habis Nabi Abu Bakar dulu setahun. Setahun Abu Bakar memimpin, baru Umar. Umar yang kedua. Khalifah yang kedua. Umar juga dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khalifah yang paling lama memimpin di antara khalifah-khalifah yang lain. Salah satu yang paling lama ya, yakni sekitar 10 tahun lebih. Setelahnya ada Utsman lebih lama lagi sedikit, lebih lama sedikit, tapi setelahnya hanya ada Ali, dan Ali tidak lebih lama daripada Umar dan juga daripada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhuma. Umar ini salah satu sahabat Nabi yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza salaka fajjan salaka syaitanu fajjan ghairahu," au fima ma'nahu. Dikatakan oleh Rasulullah salah satu kelebihannya Umar, kalau dia lewat satu jalan, maka setan akan memilih untuk lewat jalan yang lain supaya tidak ketemu Umar. Ibaratnya kalau Umar lewat jalan sini, Bu, kemudian ada setan dari arah berlawanan, kalau setan tahu Umar mau lewat jalan sini, dia lebih baik cari jalan alternatif yang lain supaya tidak ketemu Umar. Setan lari dengan Umar. Kenapa? Karena kekuatan imannya, karena ketakwaannya, karena tidak mudah beliau digoda oleh hawa nafsu dan juga setan.
Hadis ini saya katakan tadi bahwa menjelaskan tentang bagaimana Islam, iman, dan juga ihsan. Nah, kita akan masuk ke penjelasan yang pertama dulu, yaitu tentang Islam. Jadi Umar berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Perhatikan saya sini dulu, Bu. Dengarkan dulu saya. Idh tala'a alaina rajulun syadidu bayadi thiyab syadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharus safar. Umar menceritakan tentang keadaan saat itu. Beliau bersama dengan para sahabat-sahabat Nabi yang lain duduk bersama dengan Rasulullah bermajelis. Seperti kebiasaan-kebiasaan setiap hari para sahabat. Mereka duduk menemani Rasulullah dalam sebuah majelis. Kemudian hari itu ada sesuatu yang berbeda dengan hari-hari yang lain. Ketika mereka sedang bermajelis dengan Rasulullah, seperti kita saat ini bermajelis, kemudian datang satu orang dari luar. Pakai pakaian serba putih bersih. Orangnya juga terawat bersih. Tidak ada nampak sama sekali dia itu habis dari perjalanan jauh. Kenapa dikatakan begitu sama Umar? Soalnya tidak ada yang kenal dari semua orang yang hadir di majelis itu, tidak ada yang kenal siapa orang ini. Berarti dia bukan orang Madinah. Betul? Betul tidak? Saya kayak kalau macam ibu-ibu di sini lagi mengaji, contoh Ibu Finkan sama ibu-ibu Petobo yang lain lagi mengaji. Kalau ada orang baru, tidak pernah dikenal wajahnya, pasti ditahu itu bukan orang Petobo. Betul tidak? Nah, sama juga kasusnya dengan Rasulullah dan juga para sahabat Nabi yang lain, Umar bin Khattab dan lain sebagainya. Mereka lihat ada orang baru datang masuk ke majelis, mau ikut bermajelis dengan mereka. Pakaiannya putih, rapi, bersih, tapi tidak ada yang kenal siapa dia. Tidak ada juga yang pernah ketemu. Hanya kalau dilihat dari wajahnya dan juga perawakannya, pakaiannya, rambutnya dan lain-lain, ini orang tidak habis dari perjalanan jauh. Kenapa dibilang begitu? Ya, orang kan kalau habis dari perjalanan kapuraca, keremus, capek, kusut lah. Kalau kayak pakaian tuh ini kusut gitu. Itu kalau habis dari perjalanan. Tapi ini orang ini beda. Penampilannya rapi, bersih, tapi kita tidak kenal siapa dia. Nah, belum sampai di situ. Belum selesai nih rasa penasarannya Umar dengan orang ini. Kemudian orang tuh datang, masuk, tiba-tiba langsung duduk depan sini. Depannya Rasulullah yang sedang menjadi pimpinan majelis saat itu. Jadi pusat majelis. Ibu bisa bayangkan ya, kita lagi duduk begini terus tiba-tiba ada orang datang pakai pakaian bersih, rapi, tertata, wajahnya bersih gitu, rambutnya klimis dan lain-lain, langsung tiba-tiba duduk depan sini. Apa kira-kira perasaan Ibu? Ini orang siapa ya? Tiba-tiba masuk langsung duduk depannya Rasulullah gitu. Sok kenal, sok dekat lagi. Sok akrab lagi jangan-jangan. Pasti begitu ya. Manusiawi itu, manusiawi. Dan Umar juga dengan para sahabat yang lain begitu kasusnya. Siapa ini orang tiba-tiba langsung duduk depan Rasulullah. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Duduknya tuh bukan cuma sekedar duduk di depan sini. Tidak. Langsung seperti ini duduknya. Sini, minta tolong saya praktekkan. Ini Rasulullah sedang begini, duduk begini, beliau bertumpu kepada lututnya di sini. Kemudian sahabat itu, si orang baru ini langsung duduk di depan sini dengan menempelkan lutut beliau dengan lutut Rasulullah. Kebayang nggak Bu? Coba praktek, minta tolong sedikit. Duduk seperti ini juga, langsung tempelkan lutut dengan lutut. Kayaknya nggak kelihatan, berarti kita begini. Nih.
Orang baru nih, orang baru. Lagi bermajelis, masuk tiba-tiba ke tengah, langsung duduk kayak begini. Dengan Rasulullah sebagai pusat majelis saat itu. Makin bertanya-tanya nggak Bu? Siapa ini orang? Sok kenal kalau kata Bu Desi tadi. Sok kenal, sok akrab. Nah, belum habis dengan satu kejadian yang membuat sahabat-sahabat lain penasaran, datang lagi kelakuan yang lain dari orang tersebut yang bikin tambah penasaran. Gitu. Yaitu mendekatkan lututnya dengan lutut Rasulullah saling menempel gitu, duduk langsung di hadapan beliau. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Kemudian meletakkan kedua tangannya di atas pahanya. Langsung bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah." Dalam posisi duduk berbarengan tadi gitu, hadap-hadapan, diperhatikan oleh para sahabat yang lain, langsung ditanyakan, "Wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, akhbirni anil Islam." Tolong jelaskan sama saya apa itu Islam. Apa itu Islam? Islam. Apa itu Islam? Maka dijawab oleh Rasulullah, syahadatu alla ilaha illallah au antashhada alla ilaha illallah. Pertama, syahadat. Yang kedua, salat. Wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila. Haji bagi yang mampu. Ditanyalah sama orang tersebut, "Wahai utusan Allah, apa itu Islam? Jelaskan sama saya apa itu Islam." Dijawab oleh Rasulullah, "Islam tuh pertama kamu syahadat." Syahadat itu apa? Syahadat itu adalah mengucapkan ikrar, mengucapkan janji untuk mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua, kamu melaksanakan sholat. Setelah bersyahadat, kamu harus punya kewajiban sholat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang totalnya adalah berapa rakaat? 17. Kalau 5 rakaat totalnya mungkin subuh 1 rakaat, zuhur 1 rakaat. Salat 5 waktu yang wajib tuh. Yang lainnya sunnah. Kemudian yang kedua, bayar zakat. Bayar zakat. Sudah dibahas zakat sama Ustaz Abu Hanifah toh. Misal Ibu Desi punya 100 ekor kambing. Berapa zakatnya? Berapa zakatnya? Ibu Lika misal punya 100 ekor sapi di Luwuk. Berapa zakatnya? 3. Kambing dulu. Kalau kambing dulu. Satu ekor. Kalau 100 ekor kambing itu 1. Sapi 30 gitu. Jadi Ibu Desi punya 100 ekor kambing, sudah wajib mengeluarkan 1 ekor sebagai zakat. Nah, ini zakat nih. Ketika hartanya totalnya itu sudah mencapai batas yang disyariatkan dan juga waktunya sudah 1 tahun, maka wajib bayar zakat.
Kemudian puasa Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Laki-laki dan perempuan yang sudah balik wajib. Kecuali ada uzur syar'i, sakit. Kalau misalnya dia puasa bisa mati. Atau sudah tua. Tapi alhamdulillah ya, alhamdulillah Bu. Orang-orang bahkan yang punya penyakit asam lambung akut, itu ketika puasa nggak pernah kambuh. Betul tidak? Ibu-ibu ada ndak yang punya asam lambung? Penyakit asam lambung? Pernah akut ndak waktu puasa? Tapi kalau di luar puasa, lambat makan dikit aja, langsung sakit, ulu hati gitu. Meriang, mual-mual, gelisah. Betul kan? Ingat mati. Ya begitulah yang namanya asam lambung. Ketika di luar puasa Ramadan cepat sekali naiknya ketika lambat makan dikit aja. Tapi kalau bulan Ramadan biar mau puasa 12 jam tidak ada naik-naik itu asam lambung. Caranya Allah. Terus sudah dibuat seperti itu masih pengen juga ndak puasa, bahaya. Naik motor nih siang-siang terik panas matahari, apalagi Palu ini. Palu ini panasnya beda, ya kan? Karena dilewati oleh garis khatulistiwa. Wah, saya bayangkan tuh panasnya siang-siang keluar pas bulan Ramadan, terus tiba-tiba ada penjual es teler buka di samping. Aduh, motor tuh belok sendiri. Ya Allah, dosa itu membatalkan puasa tanpa uzur syar'i, dosa. Baik, kemudian haji bagi yang mampu. Kita bahas satu-satu aja dulu. Kita coba bahas satu, yaitu tentang syahadat itu sendiri. Syahadat adalah kami sampaikan tadi, yaitu sebuah bentuk ikrar, janji, pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Segitu mudahnya untuk masuk Islam. Segitu mudahnya untuk masuk Islam. Tidak ada persyaratan-persyaratan lain, Bu. Harus ini dulu, harus itu dulu, harus begini dulu, harus begitu dulu, tidak ada. Cukup berucap saja. Dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Pertanyaan saya, jika segitu mudahnya orang untuk masuk Islam, kenapa di zaman Rasulullah dulu itu orang-orang Quraisy banyak yang menolak Islam? Padahal kan tinggal ngomong aja. Kan tidak susah ya, kita tinggal bicara aja asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Ribet enggak, Bu? Berat enggak ucapkan itu? Kenapa orang-orang Quraisy tidak mau mengucapkan hal tersebut ketika Rasulullah mendakwahkan Islam kepada mereka? Ayo, Bu, coba dipikir, Bu, kira-kira, Bu, kenapa, Bu? Kalau mereka tidak percaya Rasulullah itu memiliki julukan yang namanya Al-Amin. Al-Amin, orang yang terpercaya. Rasulullah sebelum diutus menjadi nabi itu mampu mendamaikan para petinggi-petinggi Quraisy dalam hal pembangunan Ka'bah. Jadi ketika Ka'bah itu direnovasi kembali di zaman tersebut,
Kemudian sudah selesai bangunannya, tinggal satu batu lagi yang mau dipasang. Batu apa tuh? Batu Hajar Aswad. Ya kan? Ketika batu Hajar Aswad mau dipasang, itu mereka berselisih paham. Karena ada si Fulan A, dia ketua sukunya A. Kemudian Fulan B, ketua suku B. Fulan C, ketua suku C. Quraisy itu kan kumpulan dari beberapa suku Arab. Gitu. Nah, masing-masing ini berharap ketua sukunya yang mendapatkan kehormatan untuk memasang itu. Dan tidak ada yang mau mengalah juga. Karena ibarat kata nih, Hajar Aswad itu adalah yang menyempurnakan Ka'bah. Ibu bisa bayangkan kalau bangunan Ka'bah itu di bolong tengahnya, di tempat Hajar Aswad itu bolong, cantik enggak? Hilang, nilai estetiknya hilang. Kalau bahasa anak sekarang ya, estetik. Estetik itu enggak jadi. Nanti saya kebanyakan bercanda lagi. Estetik. Segitu pentingnya orang-orang mempermasalahkan siapa nih yang harus bisa ngangkat yang diberikan kehormatan untuk meletakkan batu terakhir ini buat menyempurnakan Ka'bah. Datanglah Rasulullah. Daripada kalian daripada kalian berselisih, mending itu batu taruh di atas surban. Kebayang surban ya Bu ya? Surban, kemudian sisi-sisi surban itu diangkat oleh setiap kepala suku. Akhirnya kalian meletakkan bersama-sama di situ. Selesai. Jadi Rasulullah kalau mau dibilang tidak dipercaya untuk menyampaikan berita, kurang benar. Karena sejak zaman dahulu beliau sudah dipercaya sekali oleh sukunya, oleh orang-orang Quraisy. Apa yang dia katakan benar. Dia tidak pernah berbohong. Bahkan bisa menjadi pemecah kebuntuan ketika terdapat permasalahan yang besar di sukunya. Makanya dapat julukan Al-Amin. Tapi kenapa ketika beliau mendakwakan Islam untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat saja, itu orang-orang sukunya banyak sekali yang menolak? Gengsi. Kenapa mesti gengsi? Kenapa mesti gengsi? Seingatku itu karena orang kan kayak apa ya, dari orang-orang yang ya kalau orang sekarang itu kastanya lebih tinggi gitu kenakannya, takut kayak kehilangan status sosial gitu. Status sosial. Karena orang kayak budak itu di bawahnya. Maksudnya, berarti maksudnya yang banyak ikut Rasulullah itu para budak. Gitu, yang banyak bersyahadat tuh budak. Nah, orang-orang yang memiliki kasta tinggi tidak mau disamakan dengan para budak. Begitu. Kayak gimana? Coba Bu. Kita berdiskusi ya kan? Kan selama ini kalau kajian tuh saya satu arah gitu. Coba kita 2 arah kan, sesekali 2 arah supaya biar tidak ngantuk, ibu-ibu juga semangat, dapat pelajaran baru, berpikir gitu. Gengsi. Maksudnya gengsi gimana? Mengaku itu benar. Iya, alasannya apa? Nabi Muhammad mengajarkan untuk saling menghargai, tapi orang kayak tidak mau disamakan dengan statusnya para budak begitu. Untuk sama rata. Enggak mau ya. Jadi orang tidak mau ikut status saling menghargai. Gengsi ya, gengsi. Setelah dengan cara Yang disampaikan Ibu Pinkan tadi hampir benar, Masya Allah. Mereka tahu bahwa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad nih, yang dibawa ajaran oleh Nabi Muhammad ini benar. Cuma mereka tidak mau mengakui kebenaran itu. Dalam ayat Al-Quran itu Allah sudah menjelaskan kepada kita bahwa
orang-orang Quraisy itu mengakui ada Tuhan di langit, tempat mereka meminta. Tapi mereka beranggapan bahwa untuk meminta kepada Tuhan yang besar ini tidak bisa langsung kita meminta kepada beliau, harus lewat perantara-perantara dulu. Dan salah satu perantaranya adalah lewat berhala. Mereka jadikan berhala itu sebagai perantara untuk menyampaikan keinginan, hajat, doa-doa mereka kepada Tuhan yang maha besar di atas. Lah, terus kan kalau di Islam diajarkan kalian tidak perlu menyembah berhala, langsung bisa menyembah kepada Allah yang Maha Esa saja. Yang membuat mereka sulit untuk menerima kebenaran yang mereka tahu itu benar adalah tentang konsekuensi-konsekuensi yang harus mereka hadapi setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bayangkan Ibu ya, Ibu puluhan tahun terbiasa makan nasi. Apa-apa kalau tidak pakai nasi tidak afdol. Rasanya tidak kenyang, kayak belum makan gitu. Padahal tadi sudah makan bakso 5 mangkok. Tapi kalau belum ada nasi belum afdol. Belum makan katanya. Ibu sudah berpuluh-puluh tahun terbiasa makan nasi. Terus tiba-tiba langsung dibilang, "Hei, jangan makan nasi. Nasi itu mengandung glukosa, tinggi kadar gulanya. Sudah, ganti beras merah yang tidak ada rasanya sama sekali." Kira-kira enak enggak, Bu? Tidak. Bisa langsung Ibu terima enggak? Langsung di-cut. Sudah, enggak boleh makan nasi. Kamu harus makannya yang ini. Ganti jadi roti misal. Orang ini kasihan roti, biar mau makan berapa puluh roti sih itu belum kenyang. Bisa terima enggak, Bu? Tidak. Enggak bisa. Begitu juga yang dialami oleh orang Quraisy dulu pada zaman itu. Mereka tahu itu benar, tapi mereka tidak bisa langsung serta-merta terima kebenaran tersebut karena mereka harus menghadapi konsekuensi-konsekuensi yang akan mereka kerjakan setelah mengucapkan 2 syahadat. Yang pertama, tidak boleh lagi menyembah berhala. Tidak boleh lagi menindas zalim kepada orang lain. Kayak sistem perbudakan yang disampaikan. Tidak boleh lagi berbuat semena-mena. Tidak boleh semena-mena kepada perempuan. Perempuan dulu di zaman jahiliyah tidak dihargai. Tidak dihargai. Kalau dia haid, diskriminasi, dijauhkan. Bahkan di beberapa suku Bani Israel yang lain, kalau orang perempuan haid itu tidak boleh makan satu piring sama-sama, tidak boleh makan satu meja sama-sama, tidak boleh tidur sama-sama di satu tempat tidur, tidak boleh. Ya, begitu bahasanya. Najis. Tapi Islam datang untuk menghilangkan itu semua. Ibu bisa bayangkan ya, Bu, dalam kebiasaan masyarakat jahiliyah Arab sebelum diutusnya Rasulullah. Saya punya istri itu sampai 10. Dan menurut mereka dulu itu boleh. Saya punya anak laki-laki. Kalau saya meninggal, istri saya bisa saya wariskan ke anak saya. Ya, jadi istrinya anaknya. Seberapa rendahnya dipandang perempuan dulu sebelum zaman Islam, sebelum datang risalah Rasulullah. Kemudian Islam datang, menghapus itu semua dan mengangkat derajat dan martabat seorang wanita. Nah, hal-hal seperti itu, hawa nafsu yang tidak lagi mereka bisa lakukan ketika sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu yang membuat mereka susah untuk mengucapkan kalimat itu.
nanti kalau saya sudah mengucapkan 2 syahadat, saya tidak bisa berbuat ini, tidak bisa berbuat itu, tidak bisa melakukan ini, tidak bisa melakukan itu. Nggak asyik dong, gitu bahasanya ya. Nggak asyik dong. Mana paten? Ya, ya kan? Subhanallah. Tetapi Allah Maha Adil. Ketika Allah membatasi perbuatan kita selama di dunia, Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang taat dan patuh dengan kebaikan-kebaikan di akhirat yang tiada batasnya. Dalam surat Muhammad, Allah menjelaskan tentang sifat surga, yaitu sebuah tempat yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ibu bisa kebayang ya? Ibu pernah rekreasi ke gunung ada sungai gitu? Pernah ya? Paneki Bu, Paneki yang paling dekat. Paneki. Kalau dapat tempat yang air sungainya mengalir tuh hati tenang enggak, Bu? Relax, sejuk, asik lah. Kata Allah, yang mengalir di surga itu adalah tempat yang mengalir di bawahnya sungai. Kalau dibilang sungai-sungai berarti banyak. Apa sungai-sungainya itu? Kata Allah, yang pertama, sungai yang terbuat dari air yang tidak asin, tidak juga payau. Payau tahu, Bu? Payau tuh pertemuan antara asin dan tawar. Itu air payau. Jadi kalau mau diminum masih berasa-rasa, tidak segar, karena dia pertemuan antara asin dan tawar. Itu payau. Nah, kalau air yang di surga ini, salah satu yang pertama sungainya itu yang terbuat dari air yang sangat jernih. Kalau diminum langsung hilang rasa haus. Itu satu mata sungai. Mata sungai yang kedua terbuat dari khamar. Khamar yang tidak memabukkan. Terbuat dari khamar yang tidak memabukkan. Kemudian sungai yang ketiga terbuat dari apa? Madu. Ibu bisa bayangkan, sungai tapi airnya madu. Jernih. Madu jernih. Madu asli nih, Bu. Orang di sini mau cari madu itu susah sekali, ya kan? Beli madu, so ada DP campuran gula merah. Dibilang katanya asli. Mau beli lagi, hama. Bahkan sampai banyak sekali teori-teori itu dan yang menjelaskan bagaimana madu itu asli. Dibakarlah, di inilah, di itulah. Kalau begini nanti madunya itu berarti itu madu asli itu. Kalau di surga, tidak perlu kita ragu itu madu asli atau bukan. Karena sudah pasti itu madu yang paling terbaik yang Allah ciptakan untuk kita. Dan itu mengalir seperti sungai, Bu. Subhanallah. Subhanallah. Kebayang nikmatnya. Satu sungai itu alirannya adalah air yang sangat jernih. Kalau diminum langsung hilang rasa haus berhari-hari. Satu lagi terbuat dari khamar, tapi tidak memabukkan. Kalau khamar itu dulu di zamannya Rasulullah terbuat dari fermentasi buah-buah. Namanya buah kalau difermentasikan enak. Tidak usah buah, Bu, jauh-jauh tape saja. Tape difermentasi kan, hasil fermentasi dari ubi
atau ada sebagian hasil fermentasi dari beras pulut kan. Enak airnya, enak. Itu aja enak, apalagi kalau campur es. Ya kan? Tapi kenapa kita jadi bahas makanan ini? Puasa, Bu. Itulah semua kenikmatan-kenikmatan tersebut juga kata Allah, selain sungai-sungai yang di bawahnya mengalir air yang jernih, madu yang jernih, kemudian juga khamar yang tidak memabukkan, Allah sampaikan juga dalam Quran surah Muhammad, dan semua tumbuh-tumbuhan ataupun buah-buahan yang bisa dimakan. Ibu suka apa? Ibu suka buah apa, Bu? Ibu Pinkan suka buah apa? Semua buah apa? Semua buah disuka, Bu, ya. Gersen, lengkeng, langsat, salak, stroberi, durian dah suka. Apel. Itu ibu tinggal ngebayangkan aja langsung muncul kalau di surga. Saya pengen makan apa yang paling disuka, stroberi misal. Saya pengen makan stroberi, tuh langsung ada stroberi. Saya pengen makan mangga madu, langsung ada mangga. Mangga madu itu paling enak. Saya pengen ngebayangin apa lagi, makan anggur hijau, langsung ada anggur hijau. Ya Allah, enaknya kalau mau dibicarakan surga tuh enak. Tapi salah satu cara untuk kita bisa sampai kepada kenikmatan yang abadi itu adalah kita harus menaati semua konsekuensi di dalam syariat Islam setelah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang sebelumnya itu boleh berpakaian sesukanya dia, mau pakai baju apapun terserah dia, gitu. Mau you can see kah, mau panjang kah, mau pendek kah, terserah dia. Tapi kalau sudah ucapkan syahadat, enggak boleh. Ada batas aurat dalam Islam. Yang boleh ditampakkan, yang tidak boleh ditampakkan tuh ada batasannya. Enggak boleh. Konsekuensi itu yang mungkin membuat kita merasa terbatas gerakannya dalam dunia ketika hidup di dunia, tapi ketika kita mampu melewatinya dengan taat dan patuh, Allah akan ganti dengan kenikmatan yang abadi di akhirat. Jadi kuncinya sabar. Tidak lama. Sampai kapan? Sampai mati. Tidak lama, sampai mati. Islam sebagai jalan hidupku. Subhanallah. Dan tadi tidak berhenti bunyinya. Kemudian ketika dibahas bahwa Islam sebagai jalan hidupku, di situ juga kita mulai paham bahwa untuk menjadi seorang muslim yang hakiki itu tidak cukup hanya lewat mengucapkan syahadat saja. Tetapi setelah itu ada hal-hal yang harus kita taati dan patuhi. Maka kalau cuma berharap masuk surga karena KTP saya muslim tapi tidak sholat, tidak bisa. Karena nanti ketika di akhirat malaikat itu bukan tanya KTP, tapi tanya amalanmu apa, sholatmu bagaimana, puasamu bagaimana. KTP tidak berlaku lagi di sana. Ketika kita memilih Islam sebagai jalan hidup, maka apapun yang kita lakukan itu harus sesuai dengan tuntunan Islam. Cara berjalan kita,
cara berpakaian kita, cara bermuamalah kita, cara berbicara kita, sebisa mungkin. Nggak harus langsung jadi plek gitu ya, nggak bisa. Semua butuh proses. Sebisa mungkin sesuai dengan tuntunan syariat, tuntunan Islam yang diajarkan. Itulah maksud dari yang namanya menjadikan Islam sebagai jalan hidup. Bagaimana pakaian kita itu sebisa mungkin sesuai dengan tuntunan Islam, menutup aurat. Bagaimana bicara kita itu mulai kita rem-rem lagi. Kalau misalnya dikit-dikit ketemu teman yang lain langsung, ngana tahu. Belum Mbak Dudu ini baru ketemu salaman cipika-cipiki langsung, ngana tahu itu orang yang di sana. Tapi memang ujian gibah tuh lebih banyak dirasakan oleh para wanita. Betul? Karena memang bibit-bibit untuk menggibah tuh sudah terpupuk sejak kecil. Saya kemarin dapat video di media sosial, anak-anak kecil SD kelas 1, kelas 2 gitu, kumpul di satu tempat antara laki-laki dan perempuan. Kayaknya mau siap-siap sholat. Kemudian gurunya itu posting video kan apa-apa sekarang kan 2023 dikit-dikit video ya. Ada orang kebakaran video dulu baru bantu. Ya kan, ada orang tabrakan video dulu baru bantu. Astagfirullah, di mana sudah kemanusiaan. Nah, jadi kayaknya gurunya itu video kegiatan anak-anak sekolahnya. Kemudian dia fokuskan arah videonya itu kepada anak murid perempuan yang ada di belakang berdua duduk ngobrol, asik gitu. Berdua aja, fokus berdua aja mereka. Anak-anak yang lain seliweran di depan mereka. Tahu seliweran, Bu? Lalu lalang gitu, lalu lalang bermain. Mereka fokus bicara. Langsung di situ captionnya, gibah sudah dimulai terpupuk sejak dini. Memang kemampuan insting untuk bergibah wanita itu terpupuk sejak kecil. Kalau mau pergi itu sudah nyatanya udah rumah ya, sampai di sana gitu. Tapi sampai di sana masih ada yang paling sedikit gue. Ya, itulah maksudnya kita kan memilih Islam itu sebagai jalan hidup. Semua tingkah laku kita itu harus Islami. Mulai dari cara berbicara, berpakaian, bertutur kata, berjalan dan lain-lain. Ketika kita yakin Islam itu sebagai jalan untuk kita bisa selamat dunia akhirat, ikuti langkah-langkah yang sudah disampaikan. Jangan coba-coba untuk keluar jalur. Jangan coba-coba untuk keluar rel. Kita tidak tahu bahaya apa yang ada di luar rel sana, yang ada di luar rel itu. Inilah maksud dari yang dikatakan Islam sebagai jalan hidup. Dan itu dimulai dari syahadat. Maka tidak cukup ketika kita sudah bersyahadat saja tapi tidak mau sholat, tidak jaga sholat, tidak jaga lisan, tidak jaga pakaian. Belum cukup. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari dua ucapan kalimat syahadat ini adalah tentang bagaimana kita melaksanakan nilai-nilai keislaman itu sepenuh hati dan sesuai kemampuan yang bisa kita laksanakan. Seutuhnya, bukan setengah-setengahnya saja, seutuhnya. Itulah alasan kenapa orang-orang zaman dahulu itu susah mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Padahal kalau mau dibilang cuma ucapan saja. Sama kayak mengucapkan Natal. Natal kan ucapan aja. Kenapa susah sekali mau bilang selamat Natal? Kan tinggal ucapkan saja selamat Natal, tidak berat juga. Oh, bukan seperti itu alasannya.
tetapi adanya konsekuensi-konsekuensi, tanggung jawab yang akan kita harus patuhi setelah mengucapkan kalimat tersebut. Oh, berarti kalau kita setelah mengucapkan selamat Natal, kita mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. Natal itu perayaan untuk apa sih, Bu? Kelahiran. Nah, kelahiran Yesus. Dan Yesus dalam agama mereka dianggap sebagai Tuhan. begitu juga dengan syahadat. Maka semoga kita bisa selalu dibimbing oleh Allah, selalu dituntun oleh Allah untuk bisa menerapkan nilai-nilai keislaman itu dalam diri kita dan juga dalam keluarga kita. Diajarkan kepada suami, kepada pasangan, kepada anak-anak, sehingga Islam itu betul-betul menjadi jalan hidup, bukan hanya sekedar tulisan di KTP. Jelas Bapak Ibu ya? Baik. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Semoga apa yang sedikit ini bisa bermanfaat, dan semoga apa yang bermanfaat bisa kita amalkan. Barakallahu fikum. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.